Baik, jadi tujuannya adalah untuk pertemuan kali ini mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan strategi lokasi, isu internasional tentang lokasi, dan kemudian memahami tiga metode pemilihan lokasi, yaitu pemelingkatan faktor, analisis titik impas, dan metode pusat gravitasi. Ini adalah tujuan pokok dari pembelajaran untuk bagian ke-6 ini ya. Pokok bahasanya pendahuluan, kemudian pentingnya lokasi yang strategis, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, metode evaluasi alternatif lokasi, kemudian strategi lokasi pelayanan jasa, dan ringkasan. Ya, pentingnya lokasi. Ya, salah satu keputusan yang paling strategis itu adalah di mana organisasi itu menempatkan fasilitas untuk produksinya. Ya, itu penting sekali ya. Jadi untuk lokasi kita sebenarnya itu mau produksi apa, lokasinya itu sebaiknya di mana, itu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kemudian aspek internasional dari keputusan lokasi menandakan bahwa lokasi bisa sangat global sifatnya. Artinya apa? Kalau proses produksi kita, proses operasi kita itu skalanya mau global, berarti kita juga harus memutuskan lokasi-lokasi secara internasional. Jadi bukan hanya contoh, bukan hanya di Indonesia, tetapi kita juga menentukan lokasi kalau umpama di Thailand itu di mana, kalau seumpama di Vietnam itu di mana, seperti itu. Pentingnya lokasi itu juga karena berpengaruh terhadap biaya. Jadi ada biaya tetap maupun variabel. Apa aja tuh biayanya? Ada pajak, upah, bahan baku, sewa angkutan, ya, dan kesemuanya itu akan berpengaruh terhadap laba. Itu pentingnya sebuah lokasi. Seperti yang sebelumnya kemarin kita juga sudah sampaikan bahwasanya ketika kita mempertimbangkan masalah upah, masalah bahan baku, kita juga akan merembet kepada penetapan sebuah lokasi. Ya, contoh saja kalau misalkan kita sebut secara nasional ya, kalau kita sebut secara nasional, kita mau membuat industri industri apa nih misalnya minyak goreng contoh industri minyak goreng. Nah, kalau kita tujuannya salah satunya untuk meningkatkan laba dengan cara efisiensi biaya transportasi, ya, biaya angkutan dan lain-lain, itu kita harus mendekati terhadap sumber dari bahan baku tersebut, ya. Jadi kalau minyak goreng itu bahan bakunya dari apa? Ya, nah, kalau minyak goreng itu dari minyak mentah yang dihasilkan dari sawit, gitu kan, sawit dari perkebunan sawit. Nah, sehingga kalau kita ingin mengefisienkan biaya distribusi dan lain-lain, kita harus menempatkan usaha atau produksi kita itu yang dekat dengan perkebunan kelapa sawit. Kira-kira begitu salah satu contohnya ya. Kemudian pentingnya apalagi sekali lokasi itu ditentukan muncul biaya, jadi kerja keras manajemen untuk mencari lokasi menjadi sangat penting. Yaitu tadi ya. Jadi kita industri itu banyak sekali aspek yang harus diperhatikan kalau mau berproduksi atau melakukan operasi seperti itu. Ya tadi itu salah satunya. Kalau kita ingin meningkatkan laba, itu berarti harus mengecilkan biaya, bukan menaikkan harga. Jadi kita harus mengefisienkan supaya biayanya itu lebih kecil, sehingga labanya lebih bertambah. Sehingga memutuskan lokasi itu pertimbangannya itu, ya. Jadi mendekati kepada bahan baku atau mendekati kepada konsumen, gitu kan? Salah satunya seperti itu. Keputusan lokasi juga sangat penting, sangat spesifik tergantung pada jenis organisasinya. Ya. Jadi ini menjadi uh, pertimbangan pentingnya sebuah lokasi. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Ya.
Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Nah, memilih lokasi itu menjadi rumit karena adanya globalisasi tempat kerja. Jadi keputusan lokasi melewati batas negara, ya, itu agak menjadi rumit ya kalau kita sifatnya sudah global, sudah industri global. Ya. Faktor penentu lokasi, ya, apa saja sih faktor penentu lokasi itu? Ya, di situ tersebut ada 4. Ya, faktor penentu lokasi itu yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Ya, jadi produktivitas tenaga kerja. Dalam hal ini ya kita mencontohkan ini ya produktivitas tenaga kerja di setiap negara itu akan berbeda-beda ya. Jadi kalau disebut produktif itu artinya dia menghasilkan barang yang optimal ya, barang yang optimal sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau misalkan dengan hasil yang sama, tetapi dengan upah yang berbeda, misalkan lebih rendah upahnya, berarti itu akan lebih optimal, gitu kan? Sehingga produktivitas tenaga kerja itu menjadi pertimbangan penentu lokasi. Contoh nih kalau di Indonesia itu kalau dibanding Asia Tenggara misalnya, dibanding dengan Asia Tenggara, itu dia termasuk nilai upahnya itu tertinggi, ya nilai upahnya tertinggi misalkan seperti itu. Nah, dalam hal ini kalau misalkan kita bisa memproduksi barang yang kita proses itu di negara lain yang produktivitas tenaga kerjanya lebih tinggi dengan upah yang lebih rendah tentunya, nah itu akan lebih baik. Contoh nih kita lokasinya di Vietnam saja tuh untuk produksi gitu kan. Karena nanti barang-barang kita bisa kirimkan ke seluruh dunia. Tetapi untuk produksi kita pilih Vietnam contoh Vietnam. Karena apa Vietnam dipilih? Karena dia tenaga kerjanya produktivitasnya tinggi. Di samping itu nilai upahnya juga lebih rendah. Nah, sehingga salah satunya itu untuk penentu lokasi. Kemudian yang kedua, kurs atau valuta asing. Jadi artinya kita mempertimbangkan nilai kurs dari valuta asing. Jadi bagaimana kita menempatkan sebuah proses itu mempertimbangkan juga dengan valuta asing. Ya, kita produksi barang A, itu nilai kurs kalau misalkan tinggi untuk biayanya, dengan kursnya dia, kita harus lebih memilih kepada yang kursnya lebih rendah. Seperti itu. Kemudian aspek yang ketiga adalah biaya, faktor biaya. Ya. Biaya banyak ya. Biaya kita bisa sebut biaya transportasi, ya, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan lain-lain. Itu menentukan lokasi. Kemudian yang keempat, sikap pemerintah. Sikap pemerintah ini bisa kita sebut adalah kebijakan pemerintah. Ya. Jadi kebijakan pemerintahnya ini apa sih? Gitu ya. Dalam hal misalkan investasi nih, gitu kan. Misalkan investasi mau perizinan perizinan untuk industri. Nah, perizinan untuk industri itu eh, mudah nggak sih gitu kan di negara A, gitu kan? Terus kemudian tarif-tarif tertentu misalnya nih, atau ada pungutan-pungutan tertentu di kala kita mau investasi itu seperti apa sih gitu kan? Jadi kenyamanan di dalam berinvestasi di suatu negara ya itu menjadi keputusan juga nih kita menentukan lokasi. Contoh nih di satu sisi di negara sendiri nih, di negara sendiri nih kenapa ya kalau mau membuat perizinan perusahaan kok sampai lama, perizinan usaha sampai lama, kemudian perlu biaya yang sangat tinggi. Nah, itu juga menjadi pertimbangan itu lokasi. Wah, daripada buat perusahaan di Indonesia, sekalian aja tuh bikin di luar negeri, itu kan. Entah bikin di Thailand, ya, entah bikin di Vietnam, atau
bikin di Malaysia misal ya dan lain-lain. Ini juga menentukan lokasi itu adalah sikap dari pemerintah ya. Saya mau konfirm dulu apakah suara saya masih jelas terdengar? Jelas Pak, terdengar Pak. Oke, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jelas, Pak. Baik. Nah, faktor yang mempengaruhi lokasi mengenai keputusan negara, ya. Apa itu yang keputusan negara? Negara ini sifatnya adalah satu satu negara ya. Jadi misalkan Indonesia ya, satu negara Indonesia ini. Apa aja itu faktornya? Keputusan negara yaitu peraturan. Peraturan ini bisa peraturan pemerintah ya atau perundangan ya. Perundangan ya. Itu juga mempengaruhi lokasi juga. Contoh nih kalau di negara kita nih yang sifatnya nasional negara itu peraturan-peraturan kebijakan dalam undang-undang yang baru yaitu Omnibus Law itu yang lagi masih ribut kan itu salah satunya tuh sebagai penentu lokasi ya apa aja sih isinya peraturan itu memberatkan nggak sih kalau misalkan kita investasi nih memberatkan nggak sih kalau kita berproses nih di Indonesia nah, salah satunya itu sikap, stabilitas, dan rangsangan dari pemerintah. Nah, pemerintahnya apa nih yang membuat rangsangan supaya kita bisa membuat industri ini di negara sendiri, ya di Indonesia, ya apakah dengan mempermudah perizinan, barangkali ya mempermudah perizinan atau dengan apa nih meringankan tarif. Nah, misalnya nih meringankan tarif atau apa yang bisa merangsang nih dari pemerintah. Nah, itu. Kemudian isu-isu budaya dan ekonomi ya keadaan ekonomi di Indonesia ini seperti apa ya itu kalau contoh di Indonesia di negara lain juga kita pertimbangkan nih aspek-aspek ini gitu kan jadi budaya dan ekonomi kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan tenaga kerja sikap ya produktivitas dan biaya itu menjadi keputusan negara juga yang sifatnya adalah negara. Ya. Apakah di Indonesia ini tenaga kerja cukup, berlimpah atau kekurangan, gitu kan? Nah, kalau berlimpah berarti kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang lebih banyak, gitu ya, lebih banyak pilihan, gitu kan? Contohnya. Kemudian kalau di mana nih di Vietnam tenaga kerja banyak nggak sih? Banyak, no, banyak juga. Ya. Kalau di Singapura, wah Singapura tenaga kerja sedikit itu, gitu kan? Malah kekurangan itu kalau tenaga kerjanya contoh. Kemudian sikap, ya sikap dari ketersediaan tenaga kerjanya itu, ya contoh nih kalau misalnya kita sebut sikap-sikap dari tenaga kerja di beberapa negara itu juga berbeda-beda. Di India mungkin beda sama di Thailand. Thailand beda sama Singapura, Singapura beda Malaysia, Malaysia beda Jepang, beda sama Cina dan lain-lain. Ya, produktivitas dan biaya. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi. Ini sifatnya adalah negara juga tuh, ya. Contoh kita mau mendirikan sebuah perusahaan atau berproduksi di sebuah negara. Bahan baku kita ternyata di negara tersebut itu langka. Langka itu artinya nggak banyak pasokan. Justru kita bahan bakunya harus mendatangkan dari negara lain yang banyak dari negara lain. Wah, ini nanti akan nambah lagi nih masalahnya. Apa masalahnya? Akan nambah soal masalah distribusi, akan nambah masalah transportasi, ya, akan nambah masalah lainnya. Kemudian komunikasi dan energi, ya. Ini juga cukup diperhatikan juga bahwa industri itu tidak lepas dari komunikasi maupun energi, ya, komunikasi maupun energi. Ketersediaan energinya cukup, ya, dalam sebuah negara dijamin energinya kalau mau produksi. Ya, bayangkan saja tuh kalau mau produksi listriknya nggak ada atau listriknya sering mati atau sering padam, gitu kan? Nah ini mengganggu sekali dengan produksi. Kemudian tingkat kurs valuta asing. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan wilayah atau masyarakat. Wilayah ini kita bisa nyebutnya seukuran provinsi, ya.
bisa seukuran provinsi, ya. Seukuran provinsi contohnya nih Jawa Barat, ya kita sebut Jawa Barat, atau kita sebut Jawa Tengah, ya kita sebut Jawa Timur dan lain-lain, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Itu apa? Dengan wilayah tersebut kita itu mau membuat industri itu juga lokasi harus mempertimbangkan kebutuhan wilayah tersebut nih. Contohnya ya di wilayah misalnya kita mau produksi apa, kita sesuatu yang sumber daya atau bahan bakunya itu tidak tersedia di daerah tersebut, ya itu akan jadi masalah tambahan lagi nanti. Jadi sumber dayanya itu harus didapatkan dengan mudah di lokasi yang kita untuk berusaha atau industri atau produksi seperti itu. Kemudian daya tarik wilayah, ya. Daya tarik wilayah ini juga mempengaruhi pemilihan lokasi, ya. Contoh nih, kalau misalkan daya tarik wilayah itu masing-masing beda ya. Kalau misalkan Jogja, kita nyebut daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta itu daya tariknya itu adalah pariwisata contohnya. Ya, daya tariknya adalah pariwisata. Kemudian daya tariknya adalah pendidikan. Ya. Nah, kalau kita tahu suatu daerah itu punya daya tarik wilayah yang tertentu, nah kita akan lebih mudah tuh sebenarnya kita itu mau membuka industri apa atau mau berproduksi apa. Ya. Kalau misalkan di Jogja itu kota pendidikan atau daerah pendidikan, oh mungkin dia akan dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia ke sana, ya. Sehingga apa yang bisa kita buat di sana itu adalah lokasi untuk membuat kos-kosan misalkan ya atau kontrakan ya. Itu akan lebih pas gitu ya. Kemudian wilayah mana nih? Wilayah Jawa Barat. Jawa Barat itu banyak banyak untuk industri. Nah, gitu ya. Jadi daya tarik industri. Nah, ini pun harus dipertimbangkan nih. Jadi kalau mau membuat industri lebih mudah, buat aja di Jawa Barat, ya terutama Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta misalnya dan lain-lain. Ya seperti itu contohnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang eh, salah satu keputusan wilayah. Ya. Kemudian sama mengenai ketersediaan tenaga kerja, biaya terhadap orang atau buruh. Nah, ini juga menjadi pertimbangan wilayah. Mungkin Anda tahu nih, atau sudah mendengar beberapa berita bahwa sudah mulai dibangunnya kawasan-kawasan industri di daerah timur, ya. Jadi daerah Jawa Tengah sana itu sudah mulai dibuatkan kawasan-kawasan industri besar itu, ya. Ada di Cirebon, ya. Di Cirebon itu sudah cukup lama juga tuh, sudah ada kawasan industrinya, ya sehingga perusahaan-perusahaan di Jakarta, Bekasi, Karawang itu sudah membuka di Cirebon, ya. Kemudian masih ke timur lagi, ke Kendal, Jawa Tengah, Batang, ya itu juga sekarang sudah membuat tuh kawasan-kawasan industri itu yang nantinya justru orang akan memilih ke sana juga biar biaya yang sekarang terbebani cukup besar lebih ringan karena di sana satu upah karyawan lebih murah, biaya hidup mungkin juga lebih murah, gitu kan, dan sebagainya. Ya. Biaya dan ketersediaan utility ya karena dia kawasan harus tepat itu untuk kita bagaimana itu semua kelengkapan infrastrukturnya apakah komplit untuk standarnya industri. Nah, kalau nggak komplit ya sama aja itu kan. Tanahnya murah, karyawannya murah, tetapi nggak ada listriknya atau listriknya tidak dilewati jalur tegangan yang dibutuhkan. Nah, itu juga akan menjadi masalah. Peraturan lingkungan hidup daerah dan negara. Nah, peraturan-peraturan menteri barangkali atau perda, peraturan daerah yang menyinggung soal lingkungan hidup. Nah, hubungannya apa nih? Limbah. Ya. Biasanya adalah soal limbah. Limbahnya itu berupa apa? Diolah atau tidak? Ya, pengolahannya nanti merusak lingkungan apa tidak? Nah, itu
menjadi pertimbangan lokasi juga. Jarak relatif sumber bahan baku dengan konsumen, ya, jaraknya. Jadi jarak relatif sumber bahan baku dengan konsumennya. Tadi saya sudah sebut di sana, ya. Jadi misalkan nih kita punya supplier, jaraknya jauh banget itu kan sampai keluar pulau barangkali, atau impor, bahannya masih impor. Nah, ini masalah nih, ya, resiko-resiko keterlambatan, ya, fluktuasi dari permintaan, kemudian apa namanya, biaya yang tinggi, sehingga nanti nggak mampu nih bersaing nih sama perusahaan-perusahaan jenis. Nah, itu masalahnya di situ. Kemudian biaya lahan atau pembangunan infrastruktur, nah ini juga sama, ya. Jadi biaya lahannya itu murah apa tidak, gitu kan. Lahan kalau misalkan di kawasan industri di Bekasi ini sudah mahal sekali, beda nih sama yang di Cirebon, beda sama yang di Batang, beda sama Kendal, gitu, ya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah keputusan lokal, ya. Keputusan lokal ini biasanya setingkat dengan eh, wilayah kabupaten, ya, atau kota madya, ya. Jadi keputusan lokal ini, contoh kalau di kita sekarang ini ya berarti di Kabupaten Bekasi itu namanya keputusan lokal itu, ya. Jadi masih masih di dalam lokasi kabupaten, ya. Apa faktornya yang mempengaruhi? Ukuran dan biaya lokasi, ya. Ukuran dan biaya lokasi, ya, sama ya, ukuran dan biaya lokasinya, kemudian transportasinya, ya, kemudian pembatasan penentuan zona, kemudian akses ke jasa dan pasokan bahan baku itu juga sama. Terus isu-isu dampak lingkungan juga sama. Tapi yang di sini ini skupnya lebih kecil, yaitu yang seukuran wilayah kabupaten atau kota madya. Nah, itu disebutnya keputusan lokal. Ya, itu disebutnya adalah keputusan lokal. Oke. Nah, metode analisis lokasi. Ya. Jadi, apa itu metode analisis lokasi? Yaitu metode-metode kita untuk menganalisis bagaimana lokasi itu bisa kita pilih, ya, dan membuat efektif dari kegiatan-kegiatan proses operasi atau produksi, ya. Ada 4 metode analisis yang populer. Yang pertama itu adalah metode pemeringkatan faktor. Yang kedua adalah analisis titik impas, lokasi. Kemudian yang ketiga adalah metode pusat gravitasi. Kemudian yang keempat adalah metode transportasi. Ya, ini adalah 4 metode analisis yang populer, ya, di dalam menganalisis lokasi yang nanti satu-satu akan kita bahas. Oke, saya mau kontrol lagi, confirm lagi apakah suara dan slide-nya masih terlihat terdengar dengan baik. Oke, Pak. Masih Pak, oke Pak. Enggak, oke. Tekan, ya. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor, ya. Metode pemeringkatan faktor. Apa itu metode pemeringkatan faktor? Ya. Jadi metode ini sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas. Ya, ada variasi faktor yang sangat luas. Apa tahapan analisisnya untuk metode pemeringkatan faktor ini? Tahapan analisisnya yang pertama adalah mengembangkan daftar faktor-faktor. Ya. Jadi mengembangkan daftar faktor-faktor. Kemudian yang kedua, menetapkan bobot setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh
faktor itu tingkat pentingnya. Ya, jadi tingkat pentingnya seperti itu. Itu menetapkan bobot yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktornya. Jadi mengembangkan suatu skala untuk setiap faktornya. Ya. Kemudian yang berikutnya, meminta manajer untuk menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor. Jadi di sini peran manajernya ada, ya. Dalam hal apa? Untuk menentukan scoringnya, ya. Menentukan scoringnya dari setiap lokasi untuk setiap faktor. Ya, yang berikutnya, mengalihkan skor dengan bobot, ya, dan menentukan jumlah totalnya untuk setiap lokasi. Jadi skornya dikalikan, ya. Untuk mengetahui apa? Jumlah total. Setelah itu, yang terakhirnya memberikan rekomendasi. Ya. Jadi rekomendasi itu nanti ya sebaiknya ini lokasi kita di sini, sebaiknya lokasi kita di sini, sebaiknya lokasi kita di sini. Nah, itu adalah tahapan untuk memberikan rekomendasi. Ya, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Apa aja tuh faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi? Biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja. Apa aja tuh biaya tenaga kerja? Termasuk upah, ya, termasuk upah. Atau pembentukan serikat pekerja, itu juga termasuk biaya tenaga kerja. Ya. Kemudian produktivitas, itu juga merupakan biaya tenaga kerja. Nah, kemudian yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan, termasuk apa? Sikap, umur, distribusi, keahlian, gitu kan. Jadi kalau kita mau tenaga kerja yang ahli di bidang apa, ya jangan asal nyebut tenaga kerja, harus tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut, itu tersedia apa tidak. Atau umur, nah umur ini harus umur sesuai undang-undang ya dipekerjakan. Ya. Sikap, nah ini harus melalui tes nih, apakah dia itu sifatnya bekerja itu mungkin malas, ya, atau apa namanya tidak patuh nih kepemimpinan. Nah, contohnya itu, nah itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi lokasi. Kemudian yang berikutnya, jarak lokasi dengan bahan baku. Tadi di awal ya sudah kita sebut ya. Jarak lokasi dengan material yang dibutuhkan untuk produksi itu harus menjadi pertimbangan. Terus jarak lokasi dengan pasar atau konsumen. Jadi kalau jarak lokasi bahan baku itu bagaimana kita membeli atau mendapatkan bahan baku. Nah, jarak lokasi yang dengan pasar atau konsumen itu bagaimana kita menjual barang tersebut itu. Nah, itu jaraknya semua sama-sama pengaruh, ya. Jarak dengan supplier dan jarak dengan customer. Sebaiknya sih yang jelas jarak dengan supplier yang dekat, jarak dengan customer yang dekat. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya jarak lokasi dengan pasar udah ya. Kebijakan fiskal pemerintah, pajak ya. Kebijakan pajak pemerintah ya. Jadi eh, kebijakan pajaknya seperti apa tuh untuk pembayaran pajak tuh yang di daerah ini tuh pembayaran pajaknya yang untuk pajak tuh dengan apa, yang nilainya berapa dan sebagainya. Kemudian peraturan lingkungan hidup, ya, peraturan lingkungan hidup, ya. Jadi contoh lingkungan hidup ya, biasanya perusahaan itu mulai sama apa hubungannya adalah eh, dengan limbah, gitu kan, pembuangan, ya, pencemaran, ya. Pencemaran banyak ya, pencemaran itu dalam
asap atau dalam hal air dan lain-lain. Kemudian peralatan dan utilitas, ya. Kemudian biaya lokasi, tanah, ekspansi, parkir dan sebagainya. Kemudian ketersediaan transportasi, ya, gitu. Ya, kita material murah, gitu. Material murah, tanahnya juga murah, tetapi transportasinya nggak ada, gitu kan. Transportasinya itu ada itu juga harus pakai helikopter misalnya, ya. Jadi nggak bisa lewat darat, lewat laut juga lama. Nah itu pertimbangan juga tuh biayanya tuh, ya. Dan ketersediaan transportasinya itu ada apa enggak tadi itu, apakah laut ada, darat ada, udara ada, atau hanya udara saja. Kemudian yang berikutnya adalah isu kualitas hidup masyarakat, ya. Jadi pendidikannya, perumahannya, dan lain-lain, gitu ya. Itu diperlukan untuk isu kualitas hidup masyarakat, ya. Jadi kalau Anda mau membuat sebuah perusahaan, eh, Anda misalkan butuh orang-orang yang pendidikannya minimal minimal misalkan SLTA. Nah, ternyata daerah tersebut ternyata pendidikannya jarang yang SLTA. Nah, otomatis nyari tenaga kerja dari tempat lain, itu yang lebih ahli. Kemudian yang ke berikutnya kurs valuta asing, ya, tingkat kurs, stabilitas kurs, ya, kemudian kualitas pemerintah. Apa aja tuh kalau kualitas pemerintah? Kualitas pemerintah itu hubungannya dengan stabilitas, kejujuran, kemudian sikap terhadap bisnis baru dan lain-lain, itu kualitas pemerintah. Jadi artinya yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, nah sekarang untuk metode pemeringkatan faktor ini contohnya, ya, ada contohnya ini. Ini yang tadi yang metode pemeringkatan faktor. Ini contoh caranya seperti ini, ya. Contoh nih, ada 5 faktor tuh untuk menentukan lokasi, ya, yaitu yang pertama adalah faktor tenaga kerja, kemudian yang kedua rasio orang terhadap mobil, ini contoh nih kalau misalkan hubungannya sama kendaraan mobil, ya, kemudian pendapatan per kapita, kemudian struktur pajak, kemudian pendidikan dan kesehatan. Nah, bobotnya ditentukan dulu kayak tadi itu ketentuannya, ketentuan dari metode pemeringkatan faktor. Yang bobot mengenai tenaga kerja itu 0,25 atau 25% sendiri. Kemudian rasio orang terhadap mobil itu bobotnya 0,05, nah, kecil banget itu. Jadi 5 per 100, ya, ini 5 per 100. Nah, kemudian pendapatan per kapita bobotnya 0,1. Struktur pajak bobotnya 0,39. Kemudian pendidikan dan kesehatan itu bobotnya 0,21. Jadi bobot yang tertinggi yang diurutkan paling tinggi itu adalah mulai dari struktur pajak, kemudian tenaga kerja, kemudian pendidikan dan kesehatan 0,21, baru pendapatan per kapita, dan terakhir rasio orang terhadap mobil. Skornya misalkan kita ada pilihan tuh 2 lokasi tuh, ya, untuk 2 lokasi skornya. Jadi ini siapa tadi yang menentukan? Ya menentukan itu manajernya tadi itu memberi skor, ya. Ini yang membuat skor. Nah, itu yang poin 1, 2, 3, 4 itu meminta manajer untuk menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor. Nah, angka ini, angka 70, angka 60, angka 50, angka 80, 70, 85, itu adalah skor dari ketentuan manajer tadi itu, ya.
Sebut saja skornya, ya, angkanya dari 0 sampai 100 misalkan, ya, skor dari 0 sampai 100. Nah, lokasi A contoh dia tenaga kerja. Lokasi A itu skornya 70, lokasi B skornya 60. Berarti kalau dilihat skor seperti itu, dia lokasi A itu lebih bagus seperti itu. Ya, dan sebagainya sampai dengan ke bawah, skor pendidikan dan kesehatan. Lokasi A 60, lokasi B 70, berarti skornya besaran eh, B 70. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Contoh ya, di sebuah lokasi itu memang lokasi A itu tenaga kerjanya lebih banyak tersedia contohnya. Kenapa manajer itu mengasih skor 70, sedangkan lokasi B itu perusahaannya bagus, tetapi apa ketersediaan tenaga kerjanya lebih kurang, ya, sehingga memberikan skor 6, 60 seperti itu, ya, dan lain-lain. Jadi itu skor itu yang menetapkan adalah manajer. Skor tertimbang itu tinggal dikalikan, ya. Jadi skor tertimbang itu tinggal dikalikan antara bobot dengan skor. Itu disebut skor tertimbang. Contoh tuh lokasi A untuk tenaga kerja. Untuk tenaga kerja, sebentar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Ini contoh misalkan skor tertimbang itu dikalikan, ya, antara bobot dengan lokasi, skor lokasi tadi. Oke. Sampai dengan slide ini masih bisa disimak dengan baik? Bisa, Pak. Si Pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan lagi. Itu yang pertama, ya, tadi dengan metode pemeringkatan faktor. Sehingga nanti total yang terbesar, terbanyak, ya, untuk setiap lokasi itu menjadi alternatif rekomendasi, ya, rekomendasi untuk dipilih lokasinya. Ya, contoh nih misalkan dengan kasus yang dicontoh itu dengan skor tertimbang lokasi A, skor tertimbang lokasi A adalah 70,4, skor tertimbang lokasi B adalah 68. Nah, dengan angka tersebut kita bisa merekomendasikan bahwa kita lebih baik milih lokasi yang A, gitu ya. Kita lebih baik memilih lokasi yang A, itu seperti itu. Itu metode pemeringkatan faktor. Kemudian yang kedua adalah analisis titik impas lokasi, ya. Analisis titik impas lokasi. Analisis titik impas lokasi yaitu penggunaan analisis biaya, volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi, ya. Tujuannya apa? Tujuan dari analisis ini mencari lokasi dengan biaya yang terendah. Jadi mencari lokasi dengan biaya yang terendah. Kemudian yang ketiga, analisis titik impas dapat dilakukan baik dengan pendekatan grafik ataupun matematik. Ya. Analisis titik impas. Tahapannya, ya, tahapan untuk membuat analisis titik impas ini. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi, ya. Jadi tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Ya, jadi lokasi itu
harus ditetapkan tuh, ada biaya tetapnya dan biaya variabel. Kemudian yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi pada garis horizontal. Yang ketiga tahapannya, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume yang diinginkan, paling rendah untuk setiap volume yang diinginkan. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur sedang mempertimbangkan tiga lokasi untuk pabriknya, ya, sedang mempertimbangkan tiga lokasi untuk pabriknya, yaitu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Ya, ada tiga lokasi itu, A, B, dan C. Dengan biaya tetap yang A itu $30.000, yang B itu $60.000, yang C itu $110.000. Dan biaya variabel A itu $75, biaya variabel B itu $45, dan biaya variabel C $25. Harga jual produk $120, ya. Harga jual produk $120, ya. Dan volume produksi yang diinginkan 2.000 unit. Jadi harga jualnya $120 dan volume produksi yang diinginkan 2.000 unit. Nah, sekarang bisa dilihat dengan cara membuat grafik, ya. Membuat grafik analisis titik impas, ya. Membuat grafik analisis titik impas. Ya, tadi ya biayanya itu dari mulai 30 ya, itu yang A ya, biaya terendahnya itu. Kemudian yang B itu mulai dari 60, biaya tetapnya itu mulai dari $60, dan yang C itu $120, yang C ya, $120. Nah, kemudian itu ada biaya terendah untuk lokasi A, biaya terendah untuk lokasi B, dan biaya terendah untuk lokasi C. Ya, biaya terendah untuk lokasi C. Nah, itu semuanya ada, didapatkan angka-angka, ya, dengan membuat grafik yang harga itu adalah garis Y yang ke atas, ya, jadi biaya ya biaya itu di Y yang garis vertikal, dan volume produksi itu garis X atau garis horizontal, ya. Jadi itu nanti akan mendapatkan itu biaya yang paling rendah sebenarnya yang mana. Nah, kemudian eh, berikutnya adalah model pusat gravitasi, ya. Model pusat gravitasi sebutannya adalah MPG, jadi model pusat gravitasi, yaitu teknik matematika dalam menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimumkan biaya distribusi, ya. Jadi teknik matematika dalam menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimumkan biaya distribusi. MPG memperhitungkan lokasi pasar. Ya, MPG memperhitungkan lokasi pasar, volume barang, dan biaya pengangkutan. Asumsi MPG, biaya secara langsung bersifat proporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut.
Lokasi idealnya adalah lokasi yang membuat jarak tertimbang antara gudang dan outlet pengecernya itu menjadi minimal. Nah, itu lokasi yang paling ideal. Itu dengan menggunakan model pusat gravitasi. Ya. Nah, ini model pusat gravitasi itu bisa ditentukan dengan rumusan tersebut ya. Nah, jadi pusat gravitasi itu ditentukan oleh Cx dan Cy ya. Cx itu sigma dari dIx WI per jumlah sigma WI, Cy juga sama ya, sigma DIY WI per sigma WI. Cx kita apa sih? Koordinat X dari pusat gravitasi ya. Cx itu koordinat X dari pusat gravitasi. Tj adalah koordinat Y dari pusat gravitasi. Dix adalah koordinat X dari lokasi I. Ya. Dij adalah koordinat Z dari lokasi I. Wi adalah volume barang yang dipindahkan dari I. V itu hubungannya dengan volumenya. Nah, kalau misalkan digambarkan dengan apa namanya lokasi ya, lokasi koordinat ya, itu sebutannya lokasi koordinat. Kalau vertikal itu utara selatan, kalau horizontal itu barat timur ya. Contoh di situ A, B, C, D sama dengan lokasi toko. Ya, contoh tuh A, B, C, D itu lokasi toko. Permintaannya yang toko A itu 2.000. Ya, permintaan toko A adalah 2.000. Permintaan toko B 1.000. Permintaan toko C 1.000. Permintaan toko D 2.000. Pertanyaannya, di mana lokasi gudang yang meminimumkan jarak distribusi? Nah, gitu ya. Di manakah lokasi gudang yang meminimumkan jarak distribusi? Nah, di sini ketemunya G, ya, ketemunya G. Jadi bisa dihitung ya. Jadi ketemunya di sini nih. Jadi di sini bisa bisa ke A juga sesuai, bisa ke D sesuai, bisa ke B sesuai, bisa ke C sesuai. Tentunya dengan perhitungan rumus tadi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah eh, model transportasi. Ya, model transportasi adalah model matematika yang dikembangkan untuk menentukan pola angkutan yang optimal dari beberapa titik sumber atau pasokan dibagi dengan penawaran ke beberapa titik tujuan konsumsi atau permintaan. Ya. Model transportasi yaitu tujuannya untuk mencari pola transportasi yang meminimumkan biaya angkutan. Jadi tujuan utamanya semuanya adalah untuk efisiensi, yaitu untuk meminimumkan biaya. Ya, jadi untuk meminimumkan biaya. Kemudian model transportasi merupakan bagian dari model programasi linear atau linear programming. Kemudian kita ke strategi lokasi jasa. Sektor real, keputusan lokasi itu meminimalkan biaya. Ya. Sektor real itu meminimalkan biaya. Sektor real, keputusan lokasinya adalah meminimalkan biaya. Kalau sektor jasa, keputusan lokasinya adalah maksimalkan pendapatan. Fokusnya lokasi jasa pada penentuan volume dan pendapatan. Ya. Lokasi ditentukan oleh apa itu yang hubungannya sama jasa. Ya. Jadi lokasi ditentukan oleh daya beli konsumen.
ya, daya beli konsumen pada lokasi yang dipilih. Daya beli konsumen pada lokasi yang dipilih. Kemudian yang kedua, kecocokan pelayanan, jasa, dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Kemudian persaingan di wilayah tersebut, keunikan lokasi dan lokasi pesaing, mutu fisik, fasilitas, kemudian kebijakan operasi, dan mutu dari manajemen. Ya, ini adalah strategi lokasi jasa. Nah, kalau kita bandingkan nih antara strategi lokasi jasa dengan manufaktur, ya, jadi jasa atau eceran atau profesional yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah manufaktur. Lokasi jasa fokusnya pendapatan, lokasi manufaktur fokusnya adalah biaya. Kita lihat yang pendapatan dulu. Volume pendapatan, yaitu apa aja tuh, area lokasi, daya beli, persaingan, periklanan, penentuan harga. Mutu fisiknya, parkir atau aksesnya, keamanan, pencahayaan, penampilan, citra. Kemudian penentuan biaya, kaliber manajemen kebijakan operasi, ya, itu penentuan biaya. Sedangkan kalau manufaktur, biaya terlihat, apa tuh, biaya transportasi bahan bakunya, pakai pakai transportasi truk dan sebagainya, kontainer, biaya pengangkutan barang jadi, biaya energi, utility, tenaga kerja, bahan baku, pajak, dan kemudian yang berikutnya biaya tidak terlihat dan biaya masa depan, ya, sikap terhadap serikat pekerja, mutu hidup, pengeluaran pendidikan oleh pemerintah, mutu pemerintah pusat dan daerah. Kemudian teknik analisisnya, kalau jasa itu model regresi, pemeringkatan faktor, analisis demografi, analisis daya beli, MPG, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang manufaktur, teknik analisisnya adalah metode transportasi, pemeringkatan faktor, analisis titik impas, dan grafik silang. Asumsinya, lokasi merupakan penentu pendapatan yang untuk jasa. Isu kontak konsumen yang tinggi sangat penting, biaya relatif konsumen, fungsi pendapatan juga penting. Kalau untuk yang manufaktur, asumsinya lokasi merupakan penentu biaya. Kebanyakan biaya yang dapat diidentifikasi untuk setiap lokasi, kontak konsumen yang rendah, memungkinkan fokus pada biaya. Biaya tidak terlihat, dapat dievaluasi. Ini perbandingan antara strategi lokasi jasa dengan strategi lokasi manufaktur. Oke, sebagai penutup, lokasi itu menentukan hampir 10% dari biaya total. Jadi ternyata menentukan lokasi itu sangat penting ya, karena 10%-nya dari biaya total. Kemudian pada jasa, lokasi merupakan elemen penting dalam menentukan pendapatan. Industri manufaktur perlu mempertimbangkan biaya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Untuk itu, digunakan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas, lokasi, metode pusat gravitasi, metode transportasi. Ya, kemudian industri jasa menggunakan analisis biaya, daya beli, persaingan, periklanan, promosi, mutu lokasi, dan kebijakan operasi. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Sampai di sini. Oke. Yang nanti berapa orang ini? Cuma 15 ya, yang online ya. Ya, Pak. Sedikit sekali ya. Totalnya banyak ya, total mahasiswa banyak ya harusnya ya. Harusnya banyak nih sih, Pak. Iya, hari ini cuma 15.
Yang hadir di sini apakah semua hasil UTS kemarin sudah diupload ke Siaka? Apakah ada yang belum yang hadir di sini? Sudah Pak, Alhamdulillah Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke. Jadi jangan lupa memang semuanya akses kita adalah ke Siakat. Jadi kalau ada kendala terkait dengan Siakat dan sebagainya, langsung koordinasi dengan akademik biar nanti bisa diberikan solusinya, ya, bisa diberikan solusinya. Oke, ya. Dapatnya nanti hari ini yang bisa on kamera, silakan on kamera ya. Ada Alek ya, Alek Albadar, sehat ya, Alek ya. Iya Pak. Tuh, ada Eko Prastianto, ya sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Oke, ada siapa lagi nih? Bernard Maulana. Nah, ini kayaknya di lokasi kerja nih kayaknya nih, Bernard ya. Bernard. Dia di Bernard. warung, Pak. Jaga warung. Oh, jaga warung. Kirain di lokasi kerja. Iya, oke. Kukun Pratama ya. Oke, Kukun Pratama. Pak. Kemudian Muhammad Zainuri. Ya, Muhammad Zainuri. Halo Pak. Kemudian ada Irwan Saputra. Ya, dan ada siapa lagi nih? Irwan Saputra itu di rumah ya? Apa di kantor itu? Irwan Saputra, bisa terdengar Irwan. Oke, kemudian ada Gilih, Dwi Hartaning ya. Iya Pak, lagi sedang kerja Pak. Wah, lagi kerja ya? Oh, Sabtu kerja ya? Luar biasa. Iya Pak, sistem off Pak. Oke, mantap. Nah, terus ada Afni. Afni juga kerja nih, Afni. Afni. Afni, mana nih? Afni. Oke, ada Wulan ya, Wulan. Pak, selamat sore Pak. eh, di rumah Wulan. Iya Pak, ini Pak sambil ada kerja. Di rumah saja. Ya, libur nih hari. Oh, libur. Sabtu libur ya? Ya, libur Pak. Oke, ada Anton Haryanto. Halo Anton. Anton lagi kerja nih kayaknya. Ada siapa lagi nih? Nur Lerawati. Iya, Pak. Nah, lagi kerja juga nih Nur Lerawati. Di motor ya, Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Nur Lerawati. Lagi kerja Nur? Enggak, Pak. Sekarang lagi libur. Oh, libur ya. Oke, Sabtu libur. Ada nih Pusan Andianto. Ya. Halo Pusan. Ya Pak, Tetap juga ya. lagi kerja Pak. Oh, kerja. Oke. Biasanya Sabtu banyak yang kerja ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Ya, untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Nah, nanti kita sambung lagi untuk pertemuan mendatang ya di minggu besok ya, minggu mendatang ya dari Sabtu. Dan tolong juga sambil diingatkan rekan-rekannya yang belum mengupload jawaban OTS sambil diingatkan ya semuanya ya, biar nanti tidak ada masalah ya. Jadi sudah dikasih toleransi waktu lagi untuk mengupload ya. Otomatis yang lebih cepat untuk mengupload ya berarti lebih baik ya. Jadi lebih baik. Lebih lambat. Mohon maaf, Pak Warsidi, Ya, mungkin silakan. bisa dibantu di-share di grup juga siapa-siapa yang belum dan mungkin siapa-siapa yang belum saja, Pak. Oh Jadi gitu. supaya teman-teman tercopy, Pak. Baik, baik. Iya Pak, karena Makasih, Pak. memang lagi ada kendala di Siaga bahwa yang mengumpulkan
jawabannya hilang lagi Pak setelah dicek kembali gitu. Oh gitu. Ya. Iya. Oke, nanti sambil itu ya, sambil diingatkan aja. Karena kalaupun mau upload itu harus selalu diverifikasi lagi. Jadi siapa tahu ada kekeliruan dan sebagainya sehingga merasa sudah upload tetapi ternyata memang belum terupload, nah, seperti itu. Nah itu misalkan ada kendala-kendala kan kalau diverifikasi lagi apakah benar sudah masuk, ya itu akan lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya ya. Begitu ya. Nanti lagi. Nah, kalau yang sudah memastikan berarti udah lebih baik, berarti sudah memastikan bahwa jawabannya sudah terupload di Siaka. Oke, saya akan screenshot dulu yang hadir pada hari ini. Yang bisa on kamera silakan. Oke. Baik semuanya, alhamdulillah hari ini sinyal lancar ya, jadi kita nggak ada kendala. Alhamdulillah bisa tersampaikan dengan baik ya. Terima kasih untuk hari ini dan semoga ada manfaatnya. Ya sehat-sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Warsidi. Pak Warsidi juga sehat-sehat Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.